pagi hari ini. Jadi seperti yang sudah kalian semua tahu ya, beberapa kali ini saya sedikit banyak telah mendengar tentang permasalahan-permasalahan yang meresahkan pada karyawan-karyawan dalam perusahaan kami. Jadi saya mengumpulkan kalian semua sebagai perwakilan yang nantinya saya harap dapat menyampaikan seluruh keluh kesah yang akan kita sepakati dan kita bahas bersama dalam forum pagi ini. Jadi langsung saja untuk permasalahan pertama bisa kita bahas. Mungkin saya pertama ya Bu. Selamat pagi Pak Rizky dan Bu Rasya. Saya akan menyampaikan mewakili karyawan yang lain. Saya kan sebagai karyawan sudah bekerja selama 7 tahun di perusahaan ini. Saya juga sudah beranjak mulai dari staff dan sekarang sudah menjabat sebagai manajer. Namun gaji saya itu tetap sama Bu, tetap UMR di Kota Malang sebesar 3.300 sekian. Nah, apakah boleh Bu jika saya meminta kenaikan gaji sebesar sekitar 20% lah dari gaji saya sekarang? Untuk kenaikan gaji ini sebelumnya saya mau tanya, kenapa kok saudara tiba-tiba kepikiran mengenai kenaikan gaji ini? Padahal dari awal kan kita sudah menandatangani surat kesepakatan terkait lowongan kerja terkait pekerjaan yang akan ditempuh dengan gaji yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin saya dan manajer lainnya sudah berdiskusi sebelumnya Bu, karena job desk dan tanggung jawab kami kan juga bertambah. Masa gaji saya tetap sama dengan staff biasa lainnya, mengingat job desk dan tanggung jawab saya dan lainnya juga bertambah Bu. Jadi mungkin apakah bisa kalau dinaikkan gajinya seperti itu? Untuk permasalahan kenaikan gaji ini adalah sebuah permasalahan yang bersifat bukan tentang pribadi masing-masing karyawan ya Bu. Jadi kita perlu memikirkan tentang biaya pengeluaran seperti biaya operasional, biaya ketenaga kerjaan, sumber daya dan lain-lain. Jadi untuk kenaikan gaji ini kita tidak bisa hanya mementingkan kepentingan pribadi sesuai dengan apa yang diminta karyawan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin kalau misalnya tadi itu mungkin menurut saya bukan kepentingan pribadi ya, lebih ke meminta lah apresiasi karena kita sudah naik jabatan gitu. Mungkin kalau misalnya 20% itu terlalu besar, mungkin kita bisa naik 10% aja Bu. Mungkin dari sekitar naik 300 ribuan dari gaji saya sekarang. Apakah bisa dipertimbangkan kalau naiknya segitu? Jika 10% nanti mungkin akan saya pertimbangkan, tetapi jika dirasa itu tidak mengganggu terkait SDM yang lain, mungkin nanti saya akan bisa usulkan terkait kenaikan gaji itu. Tetapi saya harap dengan adanya kenaikan gaji ini, saya meminta keprofesionalan setiap karyawan agar mampu bekerja sesuai dengan posisinya dengan baik. Sudah pasti Bu, terima kasih sebelumnya. Saya akan pertimbangkan ya Bu. Saya kira masih cukup untuk permasalahan selanjutnya kira-kira. Mungkin dari saya dulu ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini saya ingin menanyakan terkait proses pencairan BPJS ketenagakerjaan yang saya alami kemarin. Karena ketika saya ingin mencairkan BPJS tersebut itu prosesnya sangat sulit. Memangnya ada apa ya? Jadi, jelaskan tidak. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi begini, beberapa waktu lalu kan saya mengalami kecelakaan di perusahaan ini waktu saya bekerja. Nah, ketika saya ingin mencairkan BPJS tersebut, prosesnya itu sangat sulit. Pertama, saya itu harus bolak-balik ke beberapa departemen. Yang pertama saya disuruh untuk menghadap ke HRD. Dari HRD saya diutus ke kantor cabang BPJS. Nah, dari situ saya mengira bahwa informasi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait itu tidak jelas, jadi kesannya itu kayak saling menerangkan jawab. Yang kedua, saya itu disuruh untuk mengumpulkan dokumen, di mana dokumen itu sulit didapatkan. Jadi itu menguras tenaga dan waktu saya. Padahal pada saat itu saya harus secepatnya untuk istilahnya diobati, tapi prosesnya sangat sulit gitu Pak. Saya mengerti, memang saat ini proses pencairan BPJS ketenagakerjaan terkesan sangat rumit dan tidak berlanjut terhadap karyawan. Iya betul sekali Bapak. Jadi saya merasa ini tuh tidak adil bagi karyawan seperti saya, karena jujur saya pribadi merasa sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Saya juga sudah patuh terhadap peraturan yang ada di perusahaan ini. Tapi ketika saya membutuhkan bantuan, kenapa perusahaan tidak mempermudah itu gitu Pak. Jadi saya merasa terbebani dan sangat stres pada saat itu. Baiklah, saya akan coba bantu menyelesaikan masalah ini. Bisa kamu memberikan daftar dokumen? Oh iya bisa. Jadi ini Pak, kemarin dokumen yang saya berikan tapi ternyata katanya belum lengkap. Ini Pak. Terima kasih. Iya Pak.
Terima kasih kembali Pak. Oke, terkait permasalahan dokumen BPJS ini nanti akan kita tindak lanjuti ya terkait saran ini. Nanti ketika sudah ada titik temu nanti kita akan berikan kabar lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Ibu. Untuk permasalahan selanjutnya bisa disampaikan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Pak Bu. Di sini saya mau membahas mengenai TPR. Nah, di TPR ini kan peraturannya kita sebagai pekerja memotong gajinya sebesar 3% untuk tabungan perumahan rakyat ini. Menurut saya hal ini sangat memberatkan bagi kami yang pekerja dengan gaji pas-pasan, terutama mengingat kebutuhan sehari-hari sudah mulai meningkat. Kalau untuk permasalahan KPR ini adalah permasalahan yang peraturan yang turun langsung dari pemerintah. Jadi pastinya sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut, mereka sudah memikirkan mengenai dampak jangka panjangnya terhadap pekerja seperti karyawan-karyawan di kantor ini. Tapi saya juga khawatir kalau dana ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan nantinya tidak ada manfaat nyata buat kami para pekerja. Untuk dana yang mungkin di perusahaan ini saya bisa jamin sih Mbak terkait keamanan dana yang akan dikelola dan akan bermanfaat bagi kedepannya untuk karyawan-karyawan saya. Jadi kalaupun kita belum gaji ini, dananya belum bisa cair ya? Sesuai peraturan yang akan dikeluarkan, dana akan cair hanya ketika saudari pensiun atau telah meninggal dunia. Itu sudah terkait dari peraturan masing-masing. Gitu. Tapi menurut saya Bu, seharusnya itu pemerintah menyediakan rumah terlebih dahulu untuk para pekerja yang ingin mengambil program rumah dari pemerintah. Tetapi dengan gaji yang diambil 3% itu menurut saya masih oke lah gitu. Tapi kalau untuk program KPR ini di mana rumahnya belum jadi, belum ada wujudnya, menurut saya ini tidak adil gitu bagi kami. Mungkin terkait kasus ini akan kami tindak lanjuti ya Bu. Lagi pula peraturan ini kan belum keluar secara resmi dari pemerintah. Jikalau nanti sudah resmi dari pemerintah, saya bisa pastikan bahwa peraturan ini tidak mengganggu kesejahteraan dari pegawai di perusahaan kami. Baik, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Untuk permasalahan selanjutnya bisa disampaikan. Baik, selanjutnya mungkin dari saya Bu. Sebelumnya selamat pagi Pak Bu. Di sini saya akan membahas mengenai cuti tahunan. Saya merasa cuti tahunan di perusahaan kita ini tidak jelas dan ada beberapa karyawan yang merasa bahwa cuti tahunan ini juga kurang adil. Tidak adil bagaimana bisa disampaikan apa yang membuat saudara berpikir demikian? Mereka merasa bahwa ada beberapa orang yang mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk cuti tahunan dibandingkan yang lain, terutama dalam departemen tertentu. Kalau itu kita mengukur secara urgen pada departemen. Jika dirasa departemen, jika dirasa posisinya penting, kami memberikan cuti sedikit agar memastikan pekerjaannya berjalan dengan lancar. Saya ngerti, tapi apakah kita bisa meninjau ulang tentang cuti tahunan ini? Misal, kita bisa mempertimbangkan mengenai metode rotasi atau membuat kriteria yang lebih jelas dan transparan. Jika itu yang menjadi permasalahannya, mungkin nanti bisa saya diskusikan ulang mengenai bagaimana kebijakan cuti yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Saya setuju Pak, kami hanya ingin memastikan bahwa karyawan diperlakukan dengan adil dan memiliki kesempatan cuti tahunan yang sama. Baiklah, saya ajukan prosesnya agar dapat diperjelas mengenai peraturan cuti dan atasan yang berwenang. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin disampaikan lagi terkait permasalahan ini? Sudah cukup. Mungkin cukup ya terkait pembahasan permasalahan kita pada pagi hari ini. Untuk keputusannya nanti akan saya diskusikan dulu dengan pihak-pihak yang berwenang pada perusahaan. Saya harap apapun keputusan yang nantinya telah kami sampaikan berkenan kepada hati Bapak Ibu sekalian. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan waktunya.
Selamat pagi. Selamat pagi.